saya terus terang bingung mau nyaksikan apa. Ketika Ko Ayung, Pak Halim telepon saya itu, mau saksi apa, bingung saya. Ya, saya pikir-pikir tadi pagi, oh ya saya mau menyaksikan satu hal ketika awal saya bekerja ya. Jadi Agustus, sebelum itu saya mau cerita bahwa ini semua, saya cerita tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Bukan apa yang saya kerjakan untuk mencapai itu ya. Jadi tahun 2011 itu bulan Agustus saya kena PHK. Wah wis gulung koming saya karena apa? Desember saya harus bayar uang sekolah anak saya cuma 8 juta. Tapi saya hitung-hitung tabungan saya tidak akan cukup untuk memenuhi itu. Karena apa? Karena pada posisi itu saya juga masih punya utang sekitar 200 juta, hanya bisa bayar bunganya saja tiap bulan. Ya, nah saya menangis, gulung koming, bahasa Inggrisnya lebih tepat itu cry out, jadi menjerit saya sama Tuhan. Kalau saya berdoa itu ndelosor, sudah tidak bisa sujud, tidak bisa apa-apa, sudah capek. Jadi itu saya 7 jam 1 hari masuk ruang doa. Karena saya di PHK itu ketika pas Lebaran, habis itu libur. Jadi saya punya waktu. Nah, Oktober, November atas berkat Tuhan, saya ajak yang kena PHK itu 2 orang, kita memulai. Nah, ketika Desember, mungkin tahu Jatim Taman Steel, pabrik baja itu ya. Tadi ada pabrik baja Pak Heri. Ya, tahu-tahu Pak Heri Jatim Taman Steel. Ya, ngasih saya pekerjaan. Jadi dia ada kokas ya. Kokas mungkin Pak Heri yang bisa jelasin tuh. Kokas itu batu bara yang dicemplungin di kolamnya baja itu supaya cepat panas. Karena pabriknya dia harus direnovasi, dibawa ke Jakarta. Jadi saya dapat 29 kontainer 40 feet mindahkan. Saya dikasih 2 minggu pembayaran, tapi saya boleh bayar ke vendor 1 bulan. Ya, jadi dimodalin saya sama Tuhan. Nah, nanti itu ada ceritanya sendiri, kok bisa Tuhan modalin. Ko Ayung sudah dengar kemarin saya di Banjarmasin sama Ko Ayung. Nah, akhirnya dari pekerjaan itu saya bukan sekedar bisa membayar 8 juta uang sekolah anak saya, tapi ada lebihnya. Ya, itu kebaikan Tuhan luar biasa. Tapi saya tidak mau cerita itu. Ya, itu kecil ya. Nah, akhirnya saya ada waktu itu dapat kontrak dari Wilmar. Yang dulunya Oktober saya mulai kerja itu cuma 1-2 kontainer. Tiba-tiba di Januari itu menjadi ratusan kontainer 1 bulan. Tidak punya duit, kok bisa modali bayar ini nih? Karena Tuhan yang modalin. Ada caranya Tuhan. Ya, Tuhan ngasih hati ke orang-orang untuk percaya sama saya. Itu modal yang Tuhan berikan. Nah, yang serem yaitu ketika di bulan Februari Maret 2013. Ketika saya ngelihat omset mulai November Oktober 2011 sampai Desember 2012, kan Tuhan saya ini besar. Ya, Tuhan kalau ngasih ndak ecek-ecek. Pertama kali kerja, ndak pernah kerja sendiri. Ndak perlu ikat pinggang. Tuhan ngasih duit sapa? Ndak roh duit siapa. Ya. Dan itu membuat saya ndak bisa tidur. Soalnya apa? Gak pernah nyetel duit segitu. Kalau gajian paling 1 tahun 100 juta lebih dikit lah waktu itu. Tapi ini dikei sak ngono. Wah, saya benar-benar ndak enak makan, ndak enak tidur. Saya waktu itu sampai hari ini ya, saya punya saat teduh tiap pagi. Saya itu bergumul, Tuhan, hatiku ini kok gini? Karena saya tahu bahwa apa yang saya punya itu ndak ada. Kalau saja vendor saya nelikung saya masuk, tamat saya sudah. Ya, saya ndak punya modal apapun, satu modal kendaraan ndak ada, semuanya ndak ada. Ya, saya hanya makelar. Ya, itu membuat saya sangat tidak enak semua. Nah, tapi puji Tuhan di hari ketiga, di dalam pergumulan saya yang tadi itu, Tuhan ngomong begini di hati saya. Lah, katanya kamu kalau doa itu semua milikku.
bagaimana kamu mungkin kehilangan barang yang bukan milikmu? Bisa enggak? Nangkep enggak? Kalau ini bukan milik saya, terus ini hilang, berhak enggak saya ngomong bahwa saya kehilangan ini? Enggak berhak. Itu yang Tuhan berikan ke saya di tahun 2013 itu. Wow. Akhirnya saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, kalau berkat ini menjadi penghalang antara aku dan Engkau, ambil Tuhan. Saya berani ngomong gitu, yang dulunya ketakutan Paul kehilangan. Saya berani ngomong gitu. Kalau bukan Roh Kudus tidak mungkin. Ya, ambil Tuhan, sudah. Soalnya aku memilih Engkau Tuhan daripada memilih berkat ini. Itu yang terucap di pagi hari itu. Hari Jumat, saya ingat harinya. Ya, dan di 2014 Tuhan tidak mengurangi omset. Dinaikkan titik. Dan yang lebih gila lagi, saya mau menunjukkan ini bukan untuk saya, ini Tuhan yang lakukan dalam hidup saya. Di 2015 Tuhan lipat kali 2 omset saya, gandakan. Di 2015 digandakan lagi dari 2014. Wah, tambah grogi enggak? Tapi Tuhan sudah memberikan kekuatan di hati saya. Untuk tidak takut lagi, tidak takut untuk hal ini, hati saya juga tidak melekat kepada hal itu. Itu semua karena Tuhan. Dan Tuhan memberikan saya pengertian, kamu diberkati untuk menjadi berkat. Ya, itu yang saya saksikan. Mungkin sudah waktunya, lain kali tak sambung lebih panjang. Terima kasih, Tuhan berkati. Biasa, Pak Doko. Kita kan pujian satu lagi, nanti saya undang Ko Ayung untuk doa, sharing firman-Nya. Nanti kita dengarkan sharing firman dari Pak Bani ya. Oke. Bapak, ya, kami saat ini mau duduk diam, ambil bagian terbaik seperti Maria. Memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Itu firman-Mu kebenaran, karena kami tahu di mana ada kebenaran Tuhan, kami akan dimerdekakan. Dan firman-Mu itu adalah pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Kami butuh firman, kami butuh Engkau Tuhan, untuk menerangi seluruh jalan kami. Biar malam hari ini Engkau berbicara lewat Bani, biar sekiranya Tuhan itu boleh menjadi rema, menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, shalom semuanya. Luar biasa. FGB men, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Wow, salam kenal semuanya. Bapak-bapak yang luar biasa, yang di online juga salam kenal. Kita bertemu dalam kasih Tuhan yang luar biasa, amin. Ya, Sutos ini mengingatkan saya pada peristiwa yang Tuhan memberikan sebuah absolute clarity. Ini menarik sekali, karena ketika saya ditugaskan Pak Bambang, Pak sharing ya. Waduh Tuhan, saya ini mau ngomong apa ya? Terus Tuhan memberikan impresi dalam diri, itu loh, kamu itu kan harus jelas toh, kehidupan itu kan harus jelas. Arah kehidupan kita ini harus kemana, ini harus jelas. Oke, kalau gitu absolute clarity. Enggak taunya saya dapat kabar, ini ada di Sutos. Waduh, kaget saya. Wah Tuhan, ternyata Engkau mengingatkan aku kembali. Jadi Sutos ini, ruangan ini ya, saudaraku, ini ruangan ibadah yang dulu saya pertama kali dipulihkan Tuhan untuk kembali pelayanan. Gitu. Jadi begitu dapat undangan itu, langsung dredeg semua. Gitu. Waduh, ini absolute clarity. Jadi kalau kita membawakan sebuah firman Tuhan ini, kita harus mengalami dulu. Ya, kejelasannya Tuhan dalam kehidupan kita harus mengalami dulu. Saya dari kecil pelayanan karena orang tua juga aktif pelayanan. Tapi sebuah peristiwa yang membuat saya mundur dari pelayanan karena dari seorang gembala tidak mendukung apa yang gini. Dia memasrahkan sebuah tanggung jawab, saya kerjakan, ternyata ditentang oleh pihak majelis. Dan ketika itu ada rapat besar, gembalanya angkat tangan. Wah, dari situ saya sakit hati. Ya, sakit hati, sudah tidak mau pelayanan, tapi tetap ke gereja. Ya, iman tetap ya, iman pokoknya ke gereja, hari Minggu tidak terlambat, yaitu didikan orang tua saya. Kemudian suatu saat
istri saya tuh ngomong, kok kamu ini diminta balik sama Tuhan. Waduh, kalau diminta balik Tuhan ini kan ada dua maksud ya. Satu memang diminta untuk pelayanan lagi, atau satunya mau diminta balik ke rumah bapak gitu. Kan bingung ya. Terus saya bilang sama istri saya gini, kalau Tuhan ya bisa bicara dengan kamu, kenapa enggak Tuhan bicara sama saya sendiri? Udahlah, nggak tahu kan Tuhan itu kan bisa bicara dengan siapapun. Ya oke, kita doa. Saya doa, terus saya ini kan gerejanya kelilingan. Kalau saya punya istilah gerejanya ini gereja kentang ulek gitu, Kristen kentang ulek. Kentang kalau diulek kan lari ke kiri, lari ke kanan, lari ke atas, lari ke bawah. Nah suatu saat saya bergereja di HFC, keliling-keliling, terus ibadahnya di Sutos. Di Sutos ini saya cuma ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kalau memang ingin saya balik untuk melayani Engkau seperti dulu, oke, tapi saya tidak mau minta pelayanan. Saya maunya ada yang memberi pelayanan. Setelah ngomong gitu, ibadah kan di sini. Pulang ibadah jam 10, jam 11, saya keluar sama PIC ibadahnya waktu itu, langsung dipanggil. Pak Bani, bantu doa ya. Oh siap, bantu doa, kirain ada yang sakit kan. Bantu doa, oke. Apa Pak? Kita ini butuh pelayan Tuhan. Pak Bani kandidatnya, kaget saya langsung. Loh ini jawaban enggak main-main ini. Saya baru berkata itu enggak sampai seminggu dengan istri, kita punya deal-dealan dengan istri, ternyata Tuhan jawab. Wah sudah, saya enggak pakai ngomong panjang, oke mana formnya? Formnya saya bawa pulang, waktu di mobil saya kasihkan istri. Ini loh, Tuhan memang bicara lewat kamu. Dibuka, loh, lah kok ditawari jadi pelayan Tuhan. Wah saya sampai rumah langsung nangis toh. Waduh Tuhan ini memang memperhatikan ya. Tuhan itu jelas dalam kehidupan saya. Bukan itu saja, ketika saya ingin meneruskan sekolah dari S1, ingin lanjut sekolah S2, saya itu bingung. Karena dulu punya cita-cita itu kan konsultan, seperti Daniel gini kan, konsultan. Lalu siapin dana kerja, Tuhan rubah. Karena apa? Karena ada perekonomian yang buruk, lalu akhirnya dana untuk pendidikan terpakai. Kita harus survive dulu. Terus saya bilang lagi sama Tuhan, oke Tuhan kalau aku mau kerja, aku mau sekolah lagi S2, mau kemana? Nah, kok gembala saya itu ngomong, kamu harusnya sekolah S2 loh. Magister teologi. Waduh saya ngomong, waduh Tuhan masuk teologi, kita ini mau jadi bisnismen kok suruh masuk teologi itu gimana? Terus saya nolak itu tahun 2005. Saya tidak mau, perjalanan waktu dengan segala peristiwa yang ada, Tuhan akhirnya tetap ngepres. Kamu tuh hidupmu harus jelas. Oke, mau kemana Tuhan? Tahun 2017, saya sudah siapin semuanya, dokumen-dokumen, saya mau sekolah di Indonesia aja, karena sudah berumah tangga, anak sudah 2 waktu itu. Ya udahlah, ambil di UNER. Dokumen sudah siap, dana sudah siap. Saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang kau mau aku masuk teologi, minta tanda 1. Tolong ingatkan lagi melalui gembala saya. Gembala saya itu sudah tidak pernah ngikutin panjang bertahun-tahun. Nah, peristiwanya terjadi di Sutos ini. Peristiwanya terjadi di Sutos. Jadi Sabtu saya ngomong sama istri, buku ini sudah siap masuk ya S2 ya. Oke, terus kamu masuk mana jadinya? Pilihannya 2. Kalau Tuhan ada peristiwa yang ngomong kamu harus masuk teologi, saya akan masuk teologi. Tapi kalau enggak, berarti masuk non teologi, masuk UNER S2 Science Management. Senin itu mau apply. Itu Sabtu ya. Saya pelayanan minggu di sini sudah dirapikan semua, ibadah kedua belum ada yang datang asyir. Gembala sidang datang, saya temanin di ruang ini, ruang yang kaca ini. Gitu. Saya layani, terus saya bilang, Bu, maaf ya, saya tinggal keluar dulu karena belum ada asyir yang menjaga. Oh ya, sampaikan. Begitu saya keluar itu, bapak-bapak ya, pintu itu kan gitu kan. Seret. Diingatkan. Ban, kapan kamu masuk teologi?
Padahal kita baru janji kapan? Sabtu loh. Wah, langsung gemetar, kaki ini gemetar. Iya Tuhan. Jadi enggak pakai ngomong panjang lebar, saya langsung ngomong sama gembala saya, "Loh bisa tak Bu masuk ini semester genap?" "Boleh." Nanti saya teleponkan yang bagian terkait. "Kamu sudah siap dokumennya?" "Saya sudah siap dokumen." Lah memang enggak bohongi, memang sudah siap dokumen. Nah, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita bisa bertemu di tempat yang luar biasa ini, Tuhan mau mengingatkan kita pada malam hari ini tentang apa? Tentang absolute clarity. Sebuah kejelasan yang absolut. Yuk kita baca kebenaran firman Tuhan dari Lukas 12 ayat yang ke-51. Ya, Lukas 12 ayat yang ke-51. "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Wah, kita kalau membaca ayat ini, loh, seakan-akan ini sebuah kontradiksi. Loh, Yesus datang itu sebagai apa? Raja damai. Tetapi dikatakan, aku, gitu, bukan damai, melainkan pertentangan. Ya, aku datang bukan membawa damai di atas bumi, melainkan pertentangan. Apa yang Tuhan mau sih? Kenapa kok Tuhan berkata, aku datang ini bukan membawa damai, tetapi membawa pertentangan? Tuhan itu mau kehidupan kita ini jelas benar. Pertentangan itu bukan berarti kita tidak boleh damai, tetapi ada sebuah kondisi kita ini harus bertentangan. Kita harus tidak boleh menjadi satu sama kondisi itu. Kondisi apa itu? Yang pertama adalah kondisi kemunafikan. Jadi jawabannya Kristus yang mengatakan Lukas 12:51 ini jawabannya ada di ayat yang sebelumnya. Kemunafikan, Lukas 12 ayat yang pertama. "Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu apa? Kemunafikan orang Farisi." Nah, ini loh yang mau Tuhan pisahkan. Ada sebuah kejelasan kehidupan kekristenan antara yang benar-benar Kristen dengan yang munafik. Orang Farisi itu hafal semua loh. Aturan-aturan Tauratnya, hukum Tauratnya, itu hafal semua. Tetapi Yesus mengatakan apa? Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Munafik itu dalam bahasa Yunaninya hypokrisis. Kalau bahasa Inggrisnya hypokrisis. Itu apa sih? Itu berpura-pura percaya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Dan kita nggak bisa tahu loh. Ya kan? Saya bertatap muka dengan bisnismen di tempat ini yang luar biasa. Wah, mungkin bisa wajahnya cerah, ya tuh, wah bisa baca kitab, tetapi hatinya kemana? Hati-hati, ya. Harus kita pisahkan kemunafikan itu. Kita jangan gabung dalam kemunafikan dunia. Kemunafikan itu berbicara yang pertama tentang ibadah. Ya. Jadi Tuhan itu tadi poin yang pertama, Tuhan mau kita tuh jelas ya, absolute clarity bahwa kita itu jangan hidup munafik. Nah, hidup munafik itu seperti apa? Yang pertama adalah hidup ibadahnya. Orang Farisi kalau ibadah tujuannya apa? Tujuannya agar dilihat orang. Kurang apa coba orang Farisi itu ya? Rajin luar biasa, tetapi tujuan hidupnya apa? Dilihat orang. Matius 6 ayat yang ke-5. Yuk kita baca sama-sama ya, Matius 6 ayat yang ke-5. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ditekankan lagi kan, orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Pertanyaan untuk kita semua, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita ini ibadah agar bisa dilihat orang? Apakah ibadah kita ini hanya rutinitas sebagai seorang Kristen? Ya karena Kristen, ya sudah aku harus mau enggak mau minggu ibadah. Seperti yang pernah saya alami selama 9 tahun, ya ibadah hanya sebagai rutinitas. Hati tidak bisa melekat benar. Itu munafik. Memuliakan Tuhan seadanya. Waktu pujian, terus kita tepuk tangan, ya wis, ginilah. Kadang cuma duduk, ngeliatin orang-orang. Loh kita ini ibadah mau seperti apa? Apa mau seperti orang Farisi? Pandemik ini memang mengubah perilakunya orang-orang loh. Orang-orang Kristen ini dari rajin ke gereja onsite jadi males. Online, ya kan? Kalau ditelepon, oh tapi bukan nyinden yang di sini loh ya. Nanti Dr. Hendro ngomong ini nyinden, nanti kasihan yang di online sini. Kalau onlinenya sini orang-orang yang tidak munafik nih ya, orang yang apa adanya, amin. Wah gitu kan? FGB man? Yes, be strong in the Lord. FGB man. Nah, kadang itu kita kalau mengingatkan teman ya, ayo ibadah online, onsite. Alasannya apa? Aku loh sudah ibadah online. Loh, yang ibadah onsite aja loh ya. Waktu pujian, waktu mendengarkan firman Tuhan, loh bisa ngelamun, bisa ketiduran, bisa apalagi online, iya kan? Online ngomong bisa kusyuk, ya mungkin bisa, mungkin. Tetapi apakah sebuah jaminan? Nanti kalau ada notifikasi WA masuk, tling, apalagi Tokopedia gitu kan. Oh, apa ini ya? Bro? Ada bonus apa gitu kan? Ada voucher apa? Lupa sudahan. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Jangan seperti orang Farisi. Orang Farisi ibadah hanya untuk dilihat orang. Nah, kalau kita di sini di grup City Chapter ada yang mengingatkan, ayo datang, ayo datang. Wah, itu luar biasa loh. Itu untuk keselamatan saya dan saudara. Masih ada yang mau mengingatkan untuk ketemuan ya. Ayo, kapan kok enggak pernah datang, kok enggak pernah muncul. Loh, ini sebuah jawaban Tuhan. Ya, seperti yang saya alami, perkataan Tuhan itu tidak selalu direct ke kita loh. Bisa melalui teman-teman kita, bisa melalui istri kita yang selalu mengingatkan. Matius 15 ayat yang ke-8 berkata demikian, ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini kemunafikan yang serem. Serem banget. Memuliakan Tuhan, kita bisa nyanyi seperti tadi toh. Wah, kalau saya yakin di sini tidak ada yang munafik ya. Semuanya semangat, ya kan? F, G, B, M, F, I. Wah, semangat. Saya yakin tidak munafik di sini ya. Tetapi di luar sana itu banyak. Dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, jauh itu kalau dalam bahasa aslinya itu far away. Far away itu it's not only far. Kalau far itu ada jarak yang bisa diukur. 1 meter, 10 meter, 1 kilo, 5 kilo. Tapi kalau far away itu berusaha menjauh. Konsepnya itu begitu. Firman Tuhan itu jelas sekali. Far away. Jadi mungkin saya kalau di sini bisa gambarkan, kalau saya diajak ketemu, ayo meeting FGB, terus ketemu Pak Bambang, oh Pak Bambang. Nah ini menjauh. Bukan cuma jaga jarak, tapi berusaha menjauh terus. Itu far away. Nah ini yang Tuhan tidak mau. Jangan sampai kita itu terus menjauh, terus alasannya macam-macam. Ya kan, alasan hobi kayak sepedaan, dan sebagainya, keluar kota jalan-jalan. Aku loh masih bisa ikut ibadah secara online. Bukan. Ibadah itu jangan sampai munafik juga. Diingatkan lagi di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, itu poin yang pertama tentang kemunafikan. Jadi Tuhan itu mau kita itu punya kejelasan. Hidupan kita nih, absolute clarity kita itu apa? Jangan hidup munafik. Hidup munafikmu ini apa? Ya tentang ibadah, ya kan? Satunya tentang kebanggaan diri. Nah, orang Farisi itu ya, saudaraku, kalau melihat orang lain tidak melakukan aturan hukum Taurat, apa yang dilakukan? Mencela, bukan menasehati. Ayo kita baca ya, Matius 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Matius 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Ini yang sering terjadi loh di kehidupan kekristenan kita. Kita seringkali merasa bahwa diri kita ini benar. Aku menjalankan kebenaran firman Tuhan. Aku loh, saya loh, sendiri ngalami ayatnya begini-begini. Kamu udah boleh begitu-begitu. Loh, itu apa bedanya dengan orang Farisi? Justru harusnya kita ini apa? Memberikan nasihat. Bukan malah mencela. Kenapa kok bisa banyak orang sakit hati dengan kekristenan, dengan pengikut Kristus? Karena seringnya mencela. Seringnya kita menganggap bahwa kita kalau sudah ditebus oleh Kristus, terus kita menjadi seorang yang lebih tinggi dari orang yang lain. Harusnya malah kita ini melayani mereka, mengajak mereka. Bukan terus gaya karena aku ini baca Alkitabnya berulang kali, kemudian kita bisa menuduh orang lain sembarangan. Ya, kelihatannya baik dari luar, tapi ternyata di dalam kita mengalami kemunafikan. Ada kebanggaan diri. Aku di sini sudah lama, aku orang lama di sini. Dan itu terjadi. Tuhan Yesus tidak mau FJB man ya, businessman di sini ketika diberkati jangan merasa bangga. Jangan merasa bangga kalau kita diberkati. Mengucap syukurlah ketika kita itu diizinkan Tuhan mendapat berkatnya. Tetapi itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Jangan kita menjadi orang yang bangga diri. Jangan munafik. Tadi kalau kita dengarkan kesaksiannya Pak Handoko itu luar biasa itu. Apakah bisa sombong lagi? Sulit untuk sombong karena sudah mengalami jatuh sedemikian rupa dan ditolong Tuhan. Itu yang kita mau. Tapi jangan sampai kita dipukul Tuhan dulu, jatuh dulu, golong komeng dulu, baru tidak munafik, baru kebanggaan dirinya ditaruh. Dan ini poin yang pertama tentang absolute clarity. Poin yang kedua tentang absolute clarity adalah tentang ketamakan dan kekhawatiran. Kita baca ya di Lukas 12 ayat yang ke-15. Lukas 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ketamakan itu apa sih? Ketamakan itu plehon exia. Wah, ini bahasa apa ini? Plehon exia itu desire to have more. Jadi ada keinginan untuk mendapatkan lebih. Nah, pertanyaannya saya untuk bapak-bapak bisnismen di sini. Boleh enggak kita memiliki keinginan untuk mendapatkan lebih? Boleh. Tetapi hati-hati. Ada yang namanya ketamakan. Itu tipis. Itu sebabnya Tuhan mau apa? Absolute clarity. Bolehnya kita mendapatkan lebih banyak ini apa maksudnya? Kalau kebablas, kita jadi orang yang tamak. Kalau kita bisa mengontrol apa yang Tuhan berikan kepada kita menjadi orang yang rendah hati. Dan itu yang harus kita benar-benar teguhkan. Apa jawaban Tuhan untuk orang yang tamak?
yang selalu kepingin lebih dan lebih dan lebih? Dijawab di ayat yang ke-20, Lukas 12 ayat yang ke-20. Ya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Loh, bukan saya ngatain lo ya. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ini loh maunya Tuhan atas kekayaan kita. Tuhan tidak mau uang kita, enggak. Tetapi ini loh, kalau kita mengumpulkan harta, mengumpulkan kesuksesan untuk kita sendiri, jadinya orang yang tamak. Tuhan ngomong apa? Orang bodoh. Hari ini nyawamu, jiwamu akan diambil. Terus untuk siapa itu? Terus kita mengumpulkan itu semua, deposito, mengumpulkan perusahaan-perusahaan besar, mengumpulkan saham, untuk siapa? Ketika kita dipanggil Tuhan. Kita bisnis, punya usaha, modalnya siapa? Ayo, modalnya siapa nih? Modal sendiri? Bukan modal sendiri loh. Mungkin kita merasa, loh aku mendirikan sendiri kok. Aku bisa membuat sebuah perusahaan. Loh, kepandaian yang kita miliki, modalnya siapa? Modalnya Tuhan. Kalau kita dalam bidang-bidang perkebunan atau pertambangan, modalnya siapa itu? Tuhan. Terus kita mau sombong dengan usaha kita, bisnis kita, lu kan lucu. Oh, kita ini dimodali Tuhan sedemikian rupa. Bukankah dalam penciptaan pun blueprintnya manusia itu seperti itu? Pada penciptaan ya, kejadian manusia diciptakan pada awal atau pada akhir? Di akhir. Tuhan nyiapkan semuanya dulu, ya kan? Kekayaan alamnya, ikan, air, semuanya disiapkan, baru manusia diciptakan. Manusia itu nggak ada modalnya. Kalau bapak-bapak di tempat ini punya bisnis, tadi saya dengar, wah bisnisnya luar biasa, bisa berkembang, bisa masih bergerak. Ingat, itu bukan modalnya kita. Tuhan loh yang ngasih kita di situ. Jangan terus kita hitung-hitungan sama Tuhan. Waduh Tuhan, aku masih belum bisa ke Eropa ini Tuhan. Nanti aja Tuhan ya, aku bantu pekerjaan Tuhan. Jangan. Lebih banyaklah kita memakai apa yang Tuhan percayakan kepada kita ini untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau bisnismen-bisnismen yang lain. Kita punya tabungan banyak-banyak untuk apa? Mau kebanggaan kita, untuk masa pensiun. Nah kalau tiba-tiba Tuhan panggil, percuma dana pensiun itu disiapkan. Itu semua modalnya Tuhan. Clarity yang kedua itu tentang ketamakan. Bukan tidak boleh kaya loh. Nanti salah tangkap. Oh kalau gitu orang Kristen tidak boleh kaya. Boleh. Dan memang harus berusaha untuk mendapatkan lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan. Jangan sampai menyimpang, ketamakan. Clarity-nya yang tadi apa tentang ketamakan. Nah kalau kita itu sudah tamak, biasanya kita jatuh dalam hal kekhawatiran. Kenapa kok orang khawatir sih? Karena dia itu kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kepingin itu. Besok Tuhan aku mau makan apa ya? Waduh aku khawatir gini, kepinginnya lebih banyak dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah akar segala kejahatan adalah manajemen keuangan? Iya toh? Kalau manajemen keuangan kita buruk, itu akhirnya menjadi akar kejahatan. Lukas 12 ayat yang ke-22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu
lebih penting daripada pakaian. Kita lompat ayat yang ke-33. Ini perlu digarisbawahi pada bisnismen di tempat ini. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dapat dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kadang saya itu merasa malu ya, ketika kalau ada bencana alam, yang pertama kali meluncur membantu bukan dari orang-orang yang percaya Kristus. Terus kemana kita semua orang-orang dengan mega church itu kemana? Apalagi sekarang di Jakarta sudah ada hospital yang dari punyanya kaum, ya kan? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah itu semua kita simpan untuk diri kita, untuk masa tua kita? Mereka tuh rela membagi loh. Kita ini harus menjadi cerminannya Kristus. Keuangan kita ini harus jadi cerminnya Kristus, jadi alat kita untuk menjangkau jiwa. Bukan terus untuk kita memiliki barang-barang mewah, ya, tas bermerek, jam bermerek. Ya, saya tidak melarang bapak-bapak di sini mempunyai itu. Tetapi kalau itu akhirnya menjadi sebuah tujuan kita, ini jadi orang yang tamak. Absolute clarity-nya nggak jelas. Kejelasan hidupnya berarti bukan dalam Kristus, seperti orang Farisi akhirnya. Poin yang terakhir tentang absolute clarity. Poin yang ketiga, yaitu tentang tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita? Sebentar kita nanti akan merenungkan, kita naikkan sebuah pujian. Apa sih tujuan kehidupan kita? Kita mau kumpul-kumpul di sini FGB, tujuannya mau apa? Siapa yang mau kita jangkau? Apakah kita sudah punya nama-nama itu dalam pikiran kita untuk kita jangkau? Apakah kita hidup ini untuk anak-anak agar sukses? Kalau anak-anak sukses sudah cucunya sudah cicitnya. Loh, berarti kan kita egois sekali di situ. Iya kan? Untuk apa tujuan kehidupan kita? Hati-hati dengan tujuan kehidupan kita. Lukas 12 ayat yang ke-36, ini jawabannya. Ya, tujuan kita itu untuk apa? Ya, Lukas 12 ayat yang ke-36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ayat yang ke-40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Nah, ini yang harus kita persiapkan kehidupan kita. Dari 3 poin ini, itu kemudian muncullah ayat yang menjadi dasar kita membahas tadi, Lukas 12 ayat yang 51. Jadi kalau Tuhan datang itu untuk memberikan pertentangan, artinya apa? Jangan kita tuh tamak. Ya kan? Jangan kita tuh munafik. Yesus datang ke dunia itu jelas tujuannya. Yesus selalu mempunyai absolute clarity dalam kehidupannya. Tujuannya jelas, yaitu untuk menebus saya dan saudara. Untuk memberikan pemulihan. Tuhan itu mau kita dipisahkan, dipertentangkan antara yang gelap dan yang terang. Dari peristiwa di kehidupan saya itu, akhirnya saya sadar, oh ini loh maunya Tuhan. Saya diberikan kepandaian untuk berbicara di depan umum dan sebagainya, oh Tuhan maunya ini. Sampai saya ditabiskan sebagai seorang pastor, itu ternyata memang jawabannya Tuhan. Saya tuh seminggu sebelum, 2 hari sebelum ditabiskan, Tuhan kasih mimpi. Kamu siap loh ya? Loh, siap apa Tuhan? Sudahlah, pokoknya kamu siap 2 hari lagi. Saya tanya sama istri, kamu dapat enggak mimpi dari Tuhan? Kelihatannya kamu akan jadi pastor. Kaget saya. Loh, mosok aneh-aneh, mulai lagi gitu ya. Ternyata beneran.
satu hari, H-1, saya disurati dari pihak sinode. Siap ya, kamu besok harus pakai bajunya ini, datang pukul sekian, akan ditabiskan. Nangis benar-benar Bapak. Oh ternyata Tuhan tuh maunya begini. Jadi kalau cita-cita saya tadi awalnya jadi seorang konsultan perusahaan, ternyata Tuhan tidak menghilangkan seluruhnya, tetapi dirubah jalurnya sedikit, jadi konsultannya kerohanian. Dan memang harus siap. Mau Tuhan mau bawa kemana kita, harus siap. Jangan ngeyel dulu. Kalau enggak gitu, kita dikatakan seperti orang munafik. Katanya percaya Yesus, percayakan saja semuanya. Tetapi kalau Tuhan suruh, ayo kamu penginjilan ke sini, mau Tuhan? Enggak mau Tuhan, anakku masih, waduh, gimana coba? Malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita tentang absolute clarity. Bagaimana Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini harus dipisahkan, dipertentangkan kehidupannya. Kita ini ditebus oleh Kristus dari gelapnya dunia, kebinasan dunia, menuju ke keterangannya yang ajaib. Loh ini absolute clarity, dipisahkan. Itu sebabnya kita juga harus, mata kita ini tertuju pada Yesus. Kehidupan kita ini harus pada Yesus. Ayo ajak anak-anaknya. Di sini kan ada OSI kan ya, single chapter. Kenapa kok kita tidak berpikir ngajak anak-anak kita? Ayo, kalau yang punya cucu sudah besar, ayo gabungkan. Jangan berkata, loh itu kan anakku punya kehidupan sendiri. Loh, jangan. Loh ini maunya Tuhan untuk apa? Untuk kita ini bisa bergerak bersama-sama. Interdenominasi ini bagus sekali. Kalau denominasi, kita bisa egois. Tapi kalau interdenominasi, kita bisa bergeraknya lebih luas. Anak-anak kita mau kemana? Ayo digabungkan. Siapa tahu nanti bisa berkembang pesat, lebih banyak jiwa-jiwa anak muda yang ditobatkan. Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Pimpin aku, masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu, sama-sama katakan lagi, mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu, segenap hidupku, segenap hidupku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Pimpin aku, pimpin aku, masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu.
mari sama-sama saya undang Bapak-bapak untuk bangkit berdiri. Katakan sekali lagi, mataku. Mari saya undang bangkit berdiri. Tertuju padamu segenap hidupku, segenap hidupku ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu. Katakan dengan sungguh-sungguh, untuk membesarkan kerajaanmu. Yuk sama-sama angkat tangan kita, katakan, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yuk sembah Tuhan. Haleluya. Bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya. Yesus, kenapa yang bersyukur. Haleluya. Syukur. Bapak yang baik, kalau malam hari ini FGP Men tempat ini sedang berkumpul, kami percaya Engkau mau sebuah komitmen Tuhan, kejelasan dalam kehidupan kami. Engkau telah terlebih dahulu memberikan contoh nyata bahwa Yesus telah datang untuk menebus dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kalau kami bisa memiliki lini-lini bisnis yang bisa kami kelola, sebenarnya itu adalah milikmu. Semua modal di dunia, semua lini bisnis yang ada, ini Tuhan siapkan bagi kami. Ya. Tugas kami hanyalah mengelola sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi ampuni kami Tuhan kalau kami memiliki ketamakan yang tersembunyi dalam hati kami Tuhan. Kami ingin lebih lagi untuk mengembangkan, tapi ternyata itu untuk kebutuhan kami. Ampuni kami Tuhan. Malam ini kami mau lebih berkomitmen dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang yang munafik. Di depan kami bisa berkata haleluya, tetapi hati kami sebetulnya tidak menyembah Engkau. Kami tidak mau kami bangga akan diri kami sendiri, melainkan kami mau bangga karena kami memiliki Kristus Tuhan. Kami mau bangga karena Engkau telah menebus kesalahan kami.
Engkau telah memindahkan kami dari gelapnya dunia kepada terang-Mu yang ajaib. Kami mau Tuhan kehidupan kami ini memiliki kejelasan Tuhan. Kejelasan untuk kami tidak menjadi orang yang tamak. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang yang khawatir. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Dan kami mau Tuhan, di akhir kehidupan kami, tujuan kami hidup Tuhan, untuk agar kami berbuah-buah lebat, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau Tuhan menjangkau customer kami Tuhan. Kami menaruh hati kepada mereka yang ada di pikiran kami saat ini. Mungkin mereka customer yang sudah lama meninggalkan gereja atau yang belum mengenal Engkau. Kami mau mendoakan mereka Tuhan. Mungkin itu rekan bisnis kami yang sudah lama juga menjauh. Bukan hanya sekedar jauh tapi menjauh dari hadirat-Mu. Kami mau Tuhan ketika Engkau memberkati kami dengan apa yang kami punya, kami akan menjangkau orang-orang itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, di usia mereka muda, biarlah kami memiliki kerinduan agar mereka memiliki hati hamba. Hati yang mau menjangkau banyak jiwa-jiwa muda untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah anak-anak ini Tuhan menjadi biji mata-Mu Tuhan yang luar biasa. Tuhan lindungi, Tuhan jaga Tuhan setiap kami, setiap bisnis yang kami jalankan. Tuhan lindungi, Tuhan peliharakan, Tuhan jauhkan dari orang-orang yang bermaksud jahat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau firman Tuhan setelah disampaikan, kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus mengawal di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang percaya sambut dan katakan amin. FGB, be strong in the Lord, FGB man. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Bani, firman-Nya luar biasa, menjadi kekuatan buat kita. Kita akan closing statement. Saya beri kesempatan Pak Bernard closing statement sekaligus doa penutup untuk fellowship kita malam ini. Ya, kita semua mendapatkan berkat pada malam hari ini dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Bani ya. Pastor Bani itu. Ya. Bani Firdaus aja Pak, Wim Firdaus. Jadi saya cuma mau memberikan secara sederhana saja. Kita ini mesti jelas dalam mengikut Tuhan itu. Yang pertama, jangan munafik atau pura-pura. Yang sungguh-sungguh. Ya itu. Jadi saya tekankan aja di sini. Yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh itu apa? Ya Matius 5 ayat 6 itu loh. Lapar dan haus akan kebenaran. Nah, itu tandanya tuh. Kalau sudah lapar dan haus akan kebenaran, itu sudah benar, tidak bisa apa-apa lagi, pasti sungguh-sungguh itu sudah. Ya, jadi gampang-gampangan aja. Yang kedua adalah tidak tamak. Jadi kita ini para businessman diberikan bidang-bidang masing-masing untuk mengumpulkan harta, tapi jangan sampai jadi seperti orang kaya yang bodoh itu. Jadi saya katakan bodoh karena dikatakan, hai bodoh, malam ini juga jiwamu diambil daripadamu. Nah, yang kamu sudah persiapkan, kamu kumpulkan itu buat siapa nantinya? Nah, ini yang ayat yang berikutnya satu. Demikianlah jadinya. Jangan sampai demikianlah jadinya untuk kita, jangan ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ya, itu namanya tamak itu. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yang kaya di hadapan Allah itu kita katakan semua milikku. Itu adalah milikmu Tuhan. Karena hidupku sudah ditebus. Dan semua termasuk uang ini. Apa yang kau mau? Untuk semua yang aku punya dan hidupku ini. Biarlah tujuan hidupku. Itu adalah menyenangkan hati Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Dengan menjadi bertumbuh dalam karakter. Menjadi serupa Kristus. Dan hati yang belas kasihan menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita doa yuk. Haleluya.
Haleluya, 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 Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berkati Pastor Bani dan Tuhan seluruh keluarganya, juga Pak Wim Firdaus, dan biarlah pelayanannya dan apa yang dikerjakannya boleh berhasil. Dan biarlah boleh terimpartasi malam hari ini. Supaya kami boleh jelas di dalam mengikut Engkau, tidak munafik. Kami tanggalkan kemunafikan kalau masih ada. Dan kami mau sungguh-sungguh lapar dan haus akan kebenaran. Sehingga kami hanya mengikut Engkau karena kami cinta akan Engkau. Karena kami cinta jiwa-jiwa. Sehingga dengan demikian kami boleh mengumpulkan harta. Bukan buat diri kami sendiri. Tapi kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga hidup ini menjadi hidup yang berkenan. Hidup yang menyukakan hati Bapa. Hidup yang melakukan kehendak Bapa. Dan Engkau pakai kami Tuhan. Melalui fellowship di tempat ini. Dalam komunitas ini kami bertumbuh menjadi serupa Kristus. Dan kami menjadikan tempat kerja kami sebagai platform. Kami boleh mengabarkan Injil seperti Rasul Paulus. Dan kami boleh bersaksi. Dan ada banyak orang diselamatkan melalui hidup kami. Pakailah kami Tuhan. Angkat tanganmu. Pakailah kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau yang memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan ini dengan sukacita. Dan yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Bernard. Pak Daniel, Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman yang di Zoom. Kita undang untuk bisa onset kesempatan berikutnya. Kecuali Pak Lamsya ada tiket pesawat PP nanti. Pak Lamsya ke sini.